minggu yang kami sudah lewati, ada kesehatan, kekuatan, berkat yang Tuhan sudah curahkan berlimpah atas hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami kembali memuji, menyembah dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Dan kami akan nikmati firman-Mu. Bicaralah buat kami Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran-Mu sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan oleh setiap bagian kebenaran yang sebentar kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga, jam pemberitaan ini sepenuhnya kami taruh di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, dan semua kita yang siap diberkati pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali memperhatikan bagian firman Tuhan mengenai penderitaan Tuhan Yesus Kristus dengan tema masih sama, yaitu penderitaan dari Getsemani sampai ke Golgota. Dan hari ini kita sudah ada pada bagian yang ketiga dari pembahasan kita mengenai penderitaan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sekedar mengingatkan kembali kepada kita mengenai pembahasan-pembahasan kita ini, saudaraku, bahwa kita akan membahas 10 rute perjalanan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita masuk pada rute yang kedua dari perjalanan penderitaan Tuhan Yesus Kristus dari Getsemani sampai ke Golgota. Rute yang pertama yaitu penderitaannya ketika dia ada di Taman Getsemani. Pada minggu yang lalu kita sudah memperhatikan, dan hari ini kita akan memperhatikan mengenai penderitaannya saat penangkapan, ya, saat penangkapan. Dan nanti di minggu berikutnya kita akan perhatikan saat dia dibelenggu, dan seterusnya sampai dengan yang ke-10 nanti, saudaraku, bagaimana Yesus kemudian menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Itulah yang akan kita bahas dalam minggu-minggu sengsara, bahkan sampai dengan mungkin kenaikan Tuhan Yesus Kristus nanti, karena ada bagian banyak yang harus kita bahas. Hari ini saudara, kita akan membahas khusus yang kedua sekali lagi tentang penderitaan Yesus pada waktu dia ditangkap. Klik. Tema yang akan kita perhatikan adalah, saudaraku, pelajaran rohani saat Yesus mengalami yang namanya penangkapan. Saya ajak kita untuk membuka Matius pasal 26 ayat yang ke-47 hingga ayat yang ke-56. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini sahut bersahutan. Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-56. Matius 26, saya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sahut bersahutan sampai selesai di ayat yang ke-56. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?
Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Ayat 56. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada pagi hari ini terlihat jelas bahwa penangkapan Tuhan Yesus ini adalah suatu penderitaan. Mengapa saudara yang diberkati Tuhan? Karena murid yang ada bersama-sama dengan dia 3,5 tahun lamanya, melayani bersama-sama, boleh saya katakan tidur bareng, makan bareng, cerita bareng, saudara, semuanya mereka lakukan bersama-sama. Tetapi ternyata murid yang satu ini bernama Yudas Iskariot, dia adalah seorang pengkhianat yang kemudian memberikan ciuman palsu dan kemudian akhirnya Yesus ditangkap. Ini suatu penderitaan, saudara, dikhianati oleh orang dekat, dikhianati oleh seorang yang bersama-sama, itu sesuatu yang tidak menyenangkan, itu lebih sakit. Makanya saudara, ada dulu orang punya istilah mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kenapa? Karena kalau orang mengalami yang namanya sakit hati, itu karena bukan orang jauh, orang dekat yang melakukan pengkhianatan. Biasanya mungkin pacarnya, biasa mungkin istrinya, suaminya, atau orang-orang yang mungkin begitu akrab, teman-teman dekat. Tapi kemudian berkhianat, itu sesuatu yang tidak mengenakan, itu sesuatu yang menyakitkan, itu suatu penderitaan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sebagaimana yang kita baca di dalam ayat yang ke-56, semuanya itu terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Karena ini semua sudah dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi atau di dalam kitab perjanjian lama. Dengan kata lain, bahwa sekalipun ini adalah sebuah pengkhianatan, namun semuanya sudah ada di dalam rancangan Tuhan, semuanya sudah ada dalam kedaulatan Allah, semuanya menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu meski ini peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan, tapi memberi pengertian yang sangat dalam buat kita semua yang hidup di zaman ini, buat kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran iman, pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa temukan di dalam cerita tentang penangkapan Yesus yang penuh dengan penderitaan ini. Oke, apa saja pelajaran rohani tersebut? Yang pertama, saya mau kita perhatikan firman Allah. Yang pertama, pelajaran rohani yang kita mesti tahu bahwa iblis itu memang selalu ingin membawa kita masuk di dalam penderitaan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini bukanlah pertama kalinya Yesus ditangkap, atau Yesus mau dibunuh, atau Yesus mau dibinasakan. Ini bukan pertama kali, seulang-ulang kali. Kita lihat sekarang ayat ini, saudara. Ini yang terakhir ini. Jadi di sana dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Saya lompat langsung dengan serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ini sekali lagi, rancangan ini bukanlah satu kali, sudah berulang-ulang kali. Makanya saya sebut bahwa iblis itu memang tidak pernah mati dalam rencana. Iblis itu dia selalu punya planning terus menerus, bagaimana menjatuhkan, bagaimana membinasakan, bagaimana menghancurkan, bagaimana membuat orang-orang percaya hidup di dalam penderitaan. Itu memang siasat dan cara kerja setan. Saya tunjukkan beberapa ayat
tentang bagaimana rencana pembunuhan Tuhan Yesus itu. Klik. Misalnya dalam Lukas 4 ayat 29 sampai 30. Di sana dikatakan bahwa lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak. Lalu ayat itu mengatakan untuk melemparkan dia dari tebing itu, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan dalam ayat itu bahwa mereka sudah mau melempar Yesus dari tebing. Sejak awal pelayanan Tuhan Yesus, rencana untuk bunuh Yesus, rencana untuk bikin menderita Yesus, itu memang sudah sejak awal. Bukan baru Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayat 56 yang kita baca tadi, tetapi berulang-ulang kali. Dengar baik saudara yang diberkati Tuhan, bahwa itulah cara kerja iblis. Kalau dia gagal hari ini, dia akan bikin besok lagi. Kalau besok dia gagal, dia tunda bulan depan. Kalau bulan depan gagal, dia tidak pernah berhenti. Dia cari cara terus menerus untuk mau membinasakan orang-orang percaya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, memang hidup kekristenan ini kita sering kali melewati yang namanya penderitaan lepas penderitaan. Mengapa? Karena memang iblis tidak suka kita hidup dalam kesenangan, kita hidup dalam, saudaraku, suasana yang enak. Iblis tidak pernah senang, selalu saja dengan berbagai macam cara dia mau menghancurkan kita. Klik yang berikut juga dalam Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang. Sudah lihat. Jadi dong pernah mau kesmaso dia dalam jurang, tapi dia jalan lewat dong pun tengah-tengah dong sondapalia dia. Sekarang lagi dong mau angkat batu lempar dia. Ini berarti rencana mau bunuh Yesus. Tetapi sekali lagi dikatakan dalam ayat ini Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi saudara, memang setan itu kerjanya tidak tahu habis ya. Jadi kalau saudaraku orang sudah dirasup setan, ada saja rencana-rencana buruk yang disusun ya. Rencana-rencana jahat itu ada saja. Bagaimana mau menghancurkan orang, bagaimana mau hidup bikin orang susah, itu cara-cara kerja iblis. Pokoknya dong susun rencana terus. Yesus bikin ini salah, Yesus bikin itu salah. Pokoknya dong mau bunuh dia. Padahal kita tahu toh, Yesus ini apa yang dia buat tak salah. Semua dia buat baik habis. Mengajar baik, khotbah baik, sembuhkan orang, bikin mujizat, semua barang baik yang dia buat. Tapi memang setan tidak suka dengan kebaikan. Setan memang mau bikin penderitaan lepas penderitaan. Itulah ciri khas iblis, saudara. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita mengalami hal-hal yang demikian, kita tak usah kaget. Karena memang Yesus yang tidak ada salah saja alami begitu. Apalagi kita yang kadang-kadang beta omong selalu mungkin ada kasaleonya, mungkin ada yang tidak enaknya. Kok Yesus yang lurus boleh potong katakan begitu? Sonde ada dia pun celah, tapi memang setan secara sonde 2 cara, sonde 3 cara, itu yang iblis pun kerja. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya saya ulang lagi, memang hidup ini demikian. Ini sebuah realita. Minggu-minggu sengsara ini yang kita sedang rayakan, ingatlah bahwa kita tahu, oh kenapa kok Yesus bisa sengsara, kenapa Yesus menderita? Bukan karena dia bikin sonde baik, justru dia bikin baik, tapi memang setan punya rencana. Setan memang tidak mau orang hidup baik, setan memang suka bikin penderitaan. Jadi kalau kita meneladani Kristus, mempelajari ayat ini, kalau kita mengalami hal yang bertubi-tubi seperti yang Yesus alami, maka itu tanda bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan yang juga sedang menderita seperti Dia yang menjadi kepala gereja, Kristus Tuhan, Raja kita. Maka kita pun pasti mengalami hal yang sama. Amin. Ya, karena itu kalau saudara baca dalam suratan Petrus, dia bilang, jangan heran, jangan kaget, jangan, karena memang setan sonde suka
dia pakai trik, dia pakai cara untuk terus menggagalkan. Yohanes 10 ayat 39 tampilkan. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi luput dari tangan mereka. Lihat, 4 kali ini gagal terus. Mau masuk dalam jurang, hilang, lari tengah-tengah. Angka batu mau lempar, lari hilang. Sekarang mau tangkap dia lagi, itu juga gagal semua. Karena memang belum waktunya, saudaraku. Jadi kalau memang Tuhan tidak izinkan, orang mau bikin cara karena pun, setan mau cara model kayak apapun, saudaraku, kita tetap aman, ya. Tapi kalau memang sewaktunya Tuhan, maka saudara bisa bilang tidak, itu pasti akan digenapi. Makanya saudaraku, bukan Yesus tidak bisa tiup sandong kodong tampia satu-satu, itu rombongan-rombongan prajurit-prajurit yang datang hanya 600 orang, ya. Dong tidak banyak, 600 orang saja yang datang, dengan Yudas plus Yudas tambah imam-imam. Tapi memang sekali lagi itu waktunya, karena sudah berulang-ulang kali. Tapi belum waktunya. Yesus lolos terus, Yesus lolos terus. Tapi pas waktunya, Yesus menyerahkan diri. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu pada saat ini sekali lagi kita belajar dari firman Allah. Terkadang kita pun ada di dalam suasana penangkapan itu, di mana penderitaan Yesus izinkan terjadi. Mungkin 1 kali kita lolos, 2 kali kita sudah lolos, Tuhan bikin mujizat, Tuhan bikin perkara. Tapi ada kalanya Tuhan biarkan kita, ada kalanya kita ada di dalam situ. Untuk apa? Untuk menggenapi kebenaran firman, bahwa memang kita harus mengalami penderitaan. Makanya ayat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, Yesus berkata di ayat 10-11, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dianiaya, kamu difitnahkan yang jahat. Itu berbahagialah. Petrus juga demikian, waktu dia memberitakan Injil, dia mengalami banyak perkara, tapi begitu Tuhan tidak izinkan, dia lolos. Tapi ada saat di mana Tuhan mengizinkan dia harus disalibkan, dan dia serahkan depung diri, disalibkan dengan kepala terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, saudaraku. Yohanes pun demikian. Ada saat Tuhan tolong mereka lewati berbagai penderitaan, tapi mereka lolos, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Tapi ada saat di mana saudaraku dia ditangkap dan kemudian dibuang ke pulau yang bernama Patmos, dan Tuhan seolah-olah biarkan. Saudara, Paulus pun demikian, berulang-ulang kali masuk penjara, tapi lolos. Tapi ada saat di mana pemenjaraan itu adalah pemenjaraan terakhir, kata Alkitab, dan dia harus mati juga. Jadi ada saat Tuhan membawa kita lolos dari berbagai penderitaan, tapi ada saat Tuhan izinkan kita mengalami itu penderitaan sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen sejati. Itu teladan. Saudara yang diberkati Tuhan, klik yang kedua. Mari kita perhatikan, saudara, apa pelajaran rohani yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah ini. Yang kedua, ingat baik, kasih pura-pura itu pasti mendatangkan kehancuran. Penderitaan ini disebabkan oleh kasih yang pura-pura, dan kasih yang pura-pura itu pasti mendatangkan kehancuran. Saudara lihat ayat yang kita baca berikut ini, klik. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium. Kata kucium di situ artinya cium biasa, bukan cium yang sungguh-sungguh, cium biasa. Orang Romawi itu hampir mirip dengan orang sabu, katumu cium, saudara. Nah, karena itu Yudas bilang, nanti itu orang yang saya cium, tapi kata cium itu dalam bahasa Yunaninya cium biasa. Itulah dia, ya, dan tangkaplah dia. Tapi kemudian di ayat 49, dalam prakteknya dia tidak cium biasa. Klik 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Kata mencium di situ bukan lagi cium biasa, tapi cium penuh dengan apa ya? Semangat, cium penuh dengan cinta, cium penuh dengan rasa
betul-betul memiliki. Itu cium yang dipakai dalam kata yang di ayat 49. Saudara, tapi ternyata mau cium sederhana, kok mau cium sungguh-sungguh, kalau ciuman itu adalah ciuman pura-pura, maka endingnya pasti hancur, endingnya pasti tidak enak, endingnya pasti sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang kita lihat dalam kisah ini. Klik, saya uraikan. Kata mencium di sini dipakai dua kata. Yang pertama itu pilein, itu mencium sekedar, itu ayat 48. Tapi kata yang kedua dipakai kata pilein, yang artinya mencium berulang-ulang dengan sungguh-sungguh. Itu kata pilein. Jadi waktu dia omong dengan orang Yahudi, dia bilang saya hanya pilein, cium sekedar. Tapi waktu dia buat, dia nyatakan kepada Yesus, dia tidak cium sekedar, tapi kata pilein, yang artinya ulang-ulang mencium. Dan ciuman itu ciuman seperti sungguh-sungguh, tapi ternyata itu ciuman pengkhianatan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Kenapa? Karena ada kasih yang pura-pura. Kalau kasih itu pura-pura, saudara yang diberkati Tuhan, akan membawa kepada kehancuran, akan membawa kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau di dalam sebuah rumah tangga, kasih terhadap suami atau istri, kasih yang pura-pura, maka saudara lihat endingnya pasti kehancuran. Dalam sebuah pelayanan, kalau kasih itu pura-pura, maka endingnya sebuah kehancuran juga, pengkhianatan akan terjadi. Jadi kenapa orang berkhianat? Itu karena ada kasih yang pura-pura. Hari Jumat dalam doa puasa, kita semua yang mengikuti dengar tentang khotbah ini, tentang bagaimana kasih akan pudar, kasih bisa dingin. Saudaraku, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa di akhir zaman kasih semakin dingin, kasih akan menjadi dingin. Dan kalau kasih mulai dingin, banyak kasih pura-pura. Kalau kasih mulai dingin, maka sekali lagi itu akan membawa kepada kehancuran. Dan orang yang kasih dingin itu bukan orang yang, saudaraku, belum terima Yesus, tapi orang-orang yang sudah terima Yesus, tapi awal-awal semangat, awal-awal luar biasa, tapi mulai menurun. Itu berbahaya. Itu tanda bahwa kasih mulai turun. Dan kalau kasih mulai turun, setan akan ambil alih, setan akan cari cara, setan akan mulai bikin siasat. Karena setan cari orang-orang yang kasihnya mulai hilang, seperti Yudas. Saudara yang diberkati Tuhan, klik Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau tidak, itu ayat selanjutnya mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Berarti ada kontras. Kalau kasih mulai pura-pura, cenderung orang bikin jahat. Baik dia sone mulai. Sama seperti Yudas tadi. Kalau kasih sudah mulai pura-pura di dalamnya, maka habis. Segala rancangan buruk akan mulai disusun. Yudas jual Tuhan Yesus itu hanya gara-gara mau beli sebidang tanah. Dia bukan mau beli apa-apa, mau beli sebidang tanah, tapi dia rela jual Tuhan Allah. Saudara, kasih kalau mulai pura-pura, hancur endingnya. Saya ulang lagi, kalau dalam rumah tangga kasih pura-pura, rumah tangga hancur. Kalau dalam segala hubungan, saudara, kasih kalau ada pura-pura, soalnya bisa, itu akan pasti ending soalnya baik. Karena orang yang pura-pura dia akan rancang jahat terus. Soalnya pernah pikir baik, pokoknya jahat, itu saya tidak pikir. Yudas ini kan tidak pernah pikir baik. Semua yang dia pikir dalam pelayanan pikir jahat. Maria bawa minyak, dia bilang, Yesus ini satu ini bikin boros ini kalau waktu jual kan bisa pakai pelayanan. Padahal Alkitab bilang dia punya otak tuh lagi rancang kejahatan supaya dia bisa curi uang dari kas. Saudara, jadi semua motivasi, semua gerak-gerik di dalam melayani unsurnya adalah kejahatan. Kalau kasih itu mulai pura-pura. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada pikiran soal hal-hal yang baik, tidak ada. Itu makanya kita harus waspada, saudaraku, dengan kasih di dalam diri kita. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu mulai kendor, mulai hilang, dan membuat kita akhirnya, saudaraku, kehilangan kasih yang mula-mula.
Sebab kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, Alkitab sudah bilang kita jatuh sangat dalam, ya. Kita jatuh sangat dalam. Dan itu akan menuju kepada titik kehancuran dalam hidup kita, ya. Efeknya akan berdampak buat banyak orang. Efeknya akan berakibat kepada banyak orang kalau kita tidak segera memulihkan kasih itu. Saudara, kenapa gereja Efesus hancur? Satu, karena kehilangan kasih. Karena kehilangan kasih. Bukan mereka tidak tahu firman, tahu semua kalau kita baca kitab Wahyu pasal 2. Bahkan mereka bisa tahu mana doktrin benar, mana doktrin salah. Mereka bisa bedakan itu, saudara yang diberkati. Tapi satu, yang dong tidak punya kasih. Makanya untuk kesekian kali saya sudah bilang, Efesus itu dulu tempat gereja dibuka, tempat gereja berdiri, tempat kekristenan. Tapi sekarang Efesus itu adalah negara Turki. Waktu kasih mulai hilang, saudara yang diberkati Tuhan, kehancuran akan terjadi. Gereja tidak ada satupun lagi yang berdiri, saudaraku. Tidak ada kekuatan di sana. Karena itu Paulus ketika dia tulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, dia berkata dengan jelas bahwa di atas semuanya itu kasih lebih utama, kasih lebih penting, saudara. Kalau kasih mulai pudar, maka kehancuran akan mulai datang. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada obat untuk bisa memulihkan kasih itu kalau kita sendiri tidak mau meresponi kasih Tuhan. Karena kasih itu tidak pernah muncul dari dalam diri kita sendiri. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi karena pekerjaan Roh Kudus Anda dapat kasih Allah itu. Kasih itu tidak bisa dibuat-buat. Kasih itu tidak bisa dibentuk dari diri sendiri, tidak bisa. Kasih yang dibentuk diri sendiri akan ending berakhir dengan kepura-puraan. Tapi kasih yang datang yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, itulah kasih sejati. Itulah kasih yang bertahan. Itulah kasih yang tidak bisa larut oleh apapun, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Saudara, karena itu hal kedua ini tidak boleh kita lupakan. Jaga kasih kita kepada Tuhan. Sebab kalau kasih ini mulai hilang, mulai pudar, berbahaya sekali. Dan akhir zaman ini dunia menawarkan banyak hal untuk membuat kasih kita kepada Allah pudar. Tapi ingatlah firman Tuhan ini, saudara. Ending daripada pelayanan Yesus dikhianati oleh sebuah kasih yang pura-pura. Yang ketiga, klik, saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah di penangkapan Tuhan Yesus? Penderitaan itu tidak membuat kasih sejati harus pudar. Di sisi yang lain, kita melihat ada kasih yang tidak pudar. Di sisi yang satu kita lihat murid yang mengkhianati dengan ciuman palsu. Tapi di sisi lain kita melihat ada seorang yang militan. Ada seorang yang betul-betul menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Saya mau soroti ayat ini dalam pandangan positif. Memang ada salahnya, tetapi saya mau lihat dari kacamata positif saja tentang Petrus. Klik. Dari Injil Matius 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kenapa dia angkat pedang? Karena dia pun cinta kepada Tuhan terlalu besar. Saudara, dia sonde mau, dia bela mati-matian. Yesus mau ditangkap, dia tidak rela. Saudara, sekalipun tindakan ini ada sisi negatifnya, tapi saya cuma mau sorot dari sisi positif. Karena tidak mungkin seorang berani angkat pedang 600 pasukan. Itu dia cari hal, saudaraku. Seandainya telinga imam itu tidak disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti PU jalan itu hari juga. Karena dia berani angkat pedang. Tetapi saudara, Petrus tidak mau tahu. Dia menunjukkan kasihnya kepada Allah. Dia mau menyatakan bahwa Tuhan, aku benar-benar mau mati untuk Engkau. Aku rela menderita untuk Engkau. Yudas boleh mengkhianati dengan ciuman palsu, tapi aku tidak. Aku akan berdiri di garis terdepan. Aku akan bela. Woi, ini orang yang punya kasih yang luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini sisi positif dari Petrus.
Sekalipun di bagian akhir kita temukan bahwa Petrus akhirnya menyangkal Tuhan, tetapi di bagian awal Petrus betul-betul seorang yang menyatakan cintanya kepada Tuhan. Dia menyatakan kesungguhannya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam penderitaan seharusnya kita meneladani sisi positif dari penderitaan yang dialami Yesus, dari apa yang dilakukan oleh Petrus dalam tindakan membela Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, dia betul-betul cinta kepada Tuhan. Dia tidak mau, saudaraku, Yesus ditangkap. Dan kalau kita lihat tindakan ini, Yesus tidak marah, ya saudara. Yesus tidak marah. Yesus juga biarkan itu. Hanya saja dia, saudaraku, menghentikan Petrus. Dia tidak marah karena dia tahu Petrus melakukan ini untuk pembelaan dirinya. Meskipun Petrus melakukan dalam tanda kutip ketidakpengertiannya tentang rencana Allah, Petrus melakukan tanpa memahami maksud Tuhan. Tapi paling tidak action dari Petrus itu membuktikan bahwa dia memang betul-betul mengasihi Tuhan. Klik, saudara yang diberkati. Lukas 22 ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Yang lain masih tanya, tapi Petrus tidak tanya lagi. Petrus langsung angkat pedang, fight. Yang lain masih tanya, Tuhan, apakah kami balas serang mereka? Tapi Petrus punya kasih kepada Tuhan, itu membuat dia menyala-nyala. Dia tidak bisa tahan, saudara. Jangan pakai tunggu tanya lagi, dong tangkap ataupun Tuhan Allah, dong tangkap kita pengguru, tanya bikin apa? Angkat pedang, fight. Saudara yang diberkati, pembelaan Petrus itu menunjukkan sekali lagi memang cintanya kepada Tuhan itu luar biasa, kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Karena itu hari ini keteladanan pelajaran rohani yang kita dapat dari penderitaan Yesus yang ketiga adalah mari kita belajar untuk memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh itu rela berkorban sekalipun di tengah penderitaan. Kasih yang sungguh-sungguh itu rela berkorban sekalipun kita lagi susah, lagi sulit, lagi terbatas. Tapi kasih yang sungguh-sungguh itu memikirkan tentang sebuah kebaikan, tidak memikirkan tentang sebuah kejahatan. Yang dia pikirkan adalah kebaikan supaya Yesus tetap ada, Yesus jangan pergi, Yesus tidak boleh ditangkap. Itu dalam pikiran Petrus. Kasih seperti itu yang harus kita miliki juga dalam hidup kekristenan kita. Kalau kasih seperti itu yang kita miliki, saudara yang diberkati Tuhan, maka rasanya kita tidak ingin lihat adanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Kasih seperti itu kalau ada dalam hidup kita, kita hanya mau sesuatu yang terus baik, 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 baik. Itulah kasih yang sungguh-sungguh yang saudaraku dimiliki oleh Petrus pada waktu itu. Yang keempat, klik. Ya, lanjut. Kita lihat yang keempat, pelajaran rohani daripada kisah ini. Yang keempat, kekristenan tidak boleh dipertahankan dengan kekerasan. Saudara, saya ulang, ini sisi tidak baik dari Petrus. Sisi positifnya, dia menunjukkan kasihnya kepada Allah. Tetapi sisi yang tidak boleh sebenarnya dilakukan adalah mempertahankan dengan kekerasan. Makanya Tuhan bilang, sarungkanlah pedangmu. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak suka dengan kekerasan. Tuhan suka dengan kebaikan. Tuhan suka dengan hal-hal yang, saudaraku, mendatangkan damai, bukan kehancuran. Tapi Tuhan tidak mau cara dengan kekerasan, saudara, ya. Jadi ingat, kasih itu boleh berkobar-kobar, kasih itu boleh menyala-nyala, tapi tindakan itu menentukan. Tindakan Petrus salah dalam hal pakai pedang, sekalipun kasihnya dia mau nyatakan. Tetapi sekali lagi, tindakan mempertahankan iman, mempertahankan kekristenan, mempertahankan kebenaran, itu tidak dengan kekerasan. Ini anak-anak Tuhan harus belajar nih dari kebenaran ini. Saya dan saudara, kita harus belajar. Karena terkadang kita mau kebaikan tapi cara kita salah.
Cara yang kita lakukan keliru, saudara. Kita menggunakan cara-cara seperti Petrus gunakan. Semangatnya mantap, cintanya mantap, kasihnya mantap, caranya salah. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau cara salah itu membawa ending yang tidak baik juga buat diri kita. Dan saudara lihat endingnya apa? Petrus ternyata akhirnya bukan jadi orang yang semangat, justru jadi orang yang loyo, justru jadi orang yang jadi pengkhianat juga. Ketika cara salah itu menentukan proses ke depan. Makanya saudara, mungkin kita sedang memikirkan kebaikan, tapi tidak boleh dengan cara-cara salah. Kita harus melihat apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita buka Matius 26 ayat 52. Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saya pakai kata begini, simpanlah kekerasan, saudaraku, simpanlah niat-niat cara-cara salah, sebab barang siapa menggunakan kekerasan, cara-cara salah, akan binasa dengan kekerasan dan cara-cara salah. Pasti. Itu Petrus. Untung cepat bertobat di tengah jalan. Kalau tidak dia junao sama ke Yudas Iskariot. Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata pasukan itu dipakai dengan kata legion, yang artinya 6.000 jumlahnya. 6.000 kali 12 itu berapa puluh banyak, saudara? Lebih banyak dari 600 yang datang. Yang datang tangkap dia kan 600. Tapi Tuhan bilang, beta omong sekali sekarang keluar suara, yang turun datang ini bukan main-main. 12 pasukan malaikat, 6.000 kali 12. Tahu berapa? Beta lupa kali tadi malam. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak bisa dikalahkan. Tapi bukan itu caraku, itu bukan maksudku, itu bukan yang harus aku buat. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan terlalu mudah. Makanya waktu dia mau ditangkap pertama juga dia tidak bikin kejahatan. Saudara, dia tidak balas kejahatan, dia lolos tiba-tiba dari mereka. Ya, waktu dia mau dilempari batu juga dia nyantai saja lewati mereka, saudara. Ya, waktu dia mau apalagi ditangkap juga dia bisa lewat dari mereka karena belum waktunya. Sekali lagi, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Terkadang kasih kita itu membuat kita juga berkobar-kobar, menyala-nyala, tapi kita akhirnya melakukan cara-cara yang salah, saudaraku. Waktu kita melakukan cara-cara yang salah, sebenarnya kita sedang membunuh diri kita sendiri, ya. Kita sedang membuat kehancuran terhadap diri kita sendiri. Makanya kita belajarlah dari ini firman Tuhan. Terkadang saudara dalam situasi yang tidak mengenakan, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan cara Tuhan yang terjadi, biarkan maksud Tuhan itu dinyatakan, tidak usah ambil alih. Sebab waktu kita ambil alih, kita saudaraku melakukannya, terkadang saudaraku bisa saja hal itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena cara kita belum tentu cara Tuhan, maksud kita belum tentu maksud Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Maksud Petrus baik supaya Yesus jangan ditangkap, maksud Petrus baik sudah supaya Yesus tidak disalibkan, tapi sebenarnya itu bukan maksud Tuhan. Itu persoalannya. Itu bukan kemauan Tuhan, itu bukan keinginan Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar untuk tidak menggunakan cara-cara kita, ya. Tapi kita gunakanlah cara-cara Tuhan di dalam kita mengiring Tuhan. Sekalipun terkadang kita harus diizinkan melewati berbagai penderitaan. Waktu kita ikuti cara-cara Tuhan tidak selalu enak, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu jalan tol, tidak selalu terbuka. Dalam seri khotbah kita
di pertengahan minggu, saudara yang diberkati Tuhan, kita bicara soal kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua, kedaulatan Allah dan firman Allah, rencana Allah dan firman Tuhan. Jadi rencana Allah itu tidak bisa terpisahkan dengan firman Allah. Makanya keliru kalau orang selalu berpikir rencana Tuhan itu adalah selalu yang, saudaraku, tidak mendatangkan baik, tidak mendatangkan yang tidak menderita, tapi selalu yang baik-baik saja. Tidak. Dalam konteks tertentu rencana Allah itu terkadang kita harus terima dari segi penderitaan. Seperti yang kita lihat dari kisah Tuhan Yesus ini rencana Allah. Sekalipun dari kacamata manusia, manusia melihat ini bukan rencana Tuhan karena tidak menyenangkan. Karena Yesus harus ditangkap, Yesus harus disalibkan, Yesus harus dibunuh. Tapi dari sisi rencana Allah itu adalah kebaikan. Penderitaan dinilai sebuah kebaikan. Beberapa hari ini jemaat ada yang tanya, kenapa orang pasang baliho selamat merayakan minggu-minggu sengsara? Sengsara kok dirayakan, selamat lagi, saudara. Ya, saya lalu kemudian juga beri jawaban. Saya bilang mungkin karena dong dilihat dari sisi merayakan, akhirnya sengsara juga dikatakan selamat, saudara. Tapi itu pertanyaan terus terang bikin saya tidak bisa tidur juga. Saya pikir, wih, karena mana ini kira-kira selamat merayakan minggu-minggu sengsara. Sengsara kok dirayakan, saudaraku? Sengsara kok dibilang selamat? Saya pikir-pikir, saudaraku, renungkan. Memang kalau dari sisi kacamata orang yang tidak percaya, memang ini kalimat tidak pas dalam konteks bahasa Indonesia. Orang sengsara itu tidak bisa kita bilang selamat. Ya. Tapi kemudian saya waktu susun ini khotbah tadi malam dan beberapa hari ini saya renungkan, saudara, ternyata juga ada sisi positifnya bagi kita orang-orang percaya. Sengsaranya Tuhan Yesus itu memang, saudaraku, perlu dirayakan, perlu diselamatkan buat kita, saudaraku. Selamat merayakan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Karena memang sengsaranya Tuhan Yesus itu memberikan makna-makna kebaikan, memberikan makna-makna rohani buat saudara dan saya. Mungkin, saya pakai kata mungkin, dari sudut itulah orang kemudian bilang selamat merayakan minggu-minggu sengsara. Padahal kalau dari konteks bahasa Indonesia, ini bahasa tidak pas. Orang sengsara kok disuruh selamat? Itu kan tidak mungkin, saudara. Tapi kalau lihat dari sisi alkitabiah, terkadang, saudaraku, kesengsaraan yang kita alami itu memang membawa perayaan dalam hidup kita, membawa sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak sengsara, bagaimana saudara bisa nanti merayakan Paskah yang beberapa hari lalu akan terjadi, saudara? Bagaimana kita bisa merayakan kelahiran gereja kalau tanpa kematian Tuhan? Jadi terkadang memang sengsara itu melahirkan kebaikan. Karena itu mungkin waktu kita menghadapi sengsara, kita juga harus rasakan selamat merayakan minggu-minggu sengsara. Karena di balik kesengsaraan itu terkadang hal-hal menyenangkan Tuhan izinkan kita alami. Di balik kesengsaraan itu terkadang Tuhan membuat saudara dan saya melihat hal-hal yang enak. Karena itu jangan selalu berkonotasi atau berpikir bahwa saya ikut Tuhan itu sekali lagi hidupnya tidak perlu yang tidak enak-enak. Tidak bisa. Atau kita ikut Tuhan, kita pertahankan kekristenan kita dengan kekuatan kita, dengan kekerasan, dengan cara teknik kita. Tidak bisa. Biarkanlah Tuhan itu berkehendak dengan firman-Nya sendiri. Tunduk dan taatlah kepada rencana Allah. Sekalipun terkadang rencana Allah itu tidak sejalan dengan rencana kita. Sekalipun saudara ini berkati, rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita. Sekali lagi, tapi kita harus belajar untuk tunduk. Karena kekristenan tidak pernah diciptakan dengan kekerasan. Beda dengan agama lain ya. Kalau saudara dengar kisah-kisah pembentukan agama-agama, maka ada agama tertentu yang dibentuk dengan pedang, baru itu agama muncul. Tapi kita tidak. Kekristenan lahir karena damai sejahtera datang ke dalam dunia ini. Karena itu di dalam kekristenan
Saudaraku, semua jalan yang kita tempuh adalah jalan yang bukan dengan kekerasan. Cara kekerasan adalah cara salah yang Tuhan tidak pernah inginkan terjadi dalam kehidupan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini, sehingga di minggu-minggu sengsara ini, sekali lagi, ingat bahwa suatu penderitaan juga memberi makna rohani buat kita. Kesimpulan, dalam penderitaan kita tahu bahwa iblis memang selalu bekerja merancangkan kecelakaan. Dalam penderitaan membuat kita tahu bahwa ada kasih yang pura-pura. Sebab tanpa penderitaan kita tidak tahu ada kasih sejati atau ada kasih yang pura-pura. Penderitaan juga bisa memunculkan kasih yang sejati itu menjadi nampak. Tetapi juga lewat penderitaan bahwa Tuhan tidak perlu dibela dengan kekerasan. Karena rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Siapkan pujian. Bukan dengan barang fana, kunci D. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya Yesus. Mari kita semua tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Angkat hati kita dan kita mulai memaknai apa yang firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa penderitaannya memberikan saya makna-makna rohani. Penderitaannya membuat saya tahu bahwa memang iblis tidak pernah tinggal diam. Selalu saja ada rencana-rencana jahat buat saya. Tapi hari ini saya belajar dari firman ini, bahwa kalau Tuhan tidak menghendaki, maka Tuhan tidak pernah mengizinkan rencana-rencana iblis itu datang dan kemudian diloloskan. Tapi kalau saudara, kalau Tuhan mengizinkan, maka terkadang kita bisa melihat seperti Ayub mengalami penderitaan. Tuhan buka pagar-pagar perlindungan. Tuhan membiarkan sehingga Ayub menderita. Itu juga yang terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita semua bersyukur karena kasih Allah itu dicurahkan buat kita, sehingga kepura-puraan, ciuman-ciuman palsu itu tidak ada dalam hidup kita. Ciuman palsu hanya mendatangkan kehancuran, kasih palsu hanya memikirkan kejahatan. Tetapi kalau kita memiliki kasih sejati, kita rindu kebaikan-kebaikan terjadi. Kasih sejati memikirkan tentang sesuatu yang baik. Kasih sejati benar-benar mau, saudaraku, sesuatu tidak pernah menjadi gagal, hancur. Itu kasih sejati. Dan mari kita tunduk kepada rencana Allah. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan, amin, haleluya, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku
yang kau ingin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana kau membayar, dengan darah yang mahal. Tiada noda, bukan dengan emas perak. Oh, kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan. Amin, haleluya. Dan ku telah mati, cara hidupku yang lama, hidupku semuanya, haleluya, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, haleluya, yang ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, haleluya, haleluya. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, haleluya Yesus, yang kau, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yang kau ingini. Mama Nia akan bawa kita dalam doa mengucap syukur buat firman Allah.